Hai guys, perkenalkan Alexander Indonesia NPM 25511154. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang topik hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kenapa topik ini penting? Karena hierarki peraturan perundang-undangan merupakan kedudukan, kekuatan yang mengikat, dan keberlakuan suatu peraturan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Lalu tujuan topik ini untuk apa sih? Yang pertama, kita lebih memahami pengertian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kita jadi tahu dasar hukum dan susunan-susunan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kita memahami asas-asas yang berlaku. Serta yang keempat, kita lebih tahu bagaimana kasus nyatanya dalam penerapan di kehidupan nyata. Baik, kita masuk yang pertama. Mungkin rekan-rekan sekalian tidak memahami apa sih hierarki peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan tingkatan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tidak semua peraturan itu memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, hierarki itu berfungsi untuk menjaga kepastian hukum, mencegah adanya tumpang tindih aturan, serta menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum itu. Dengan adanya hierarki ini, sistem hukum Indonesia menjadi lebih teratur dan konsisten. Baik, teman-teman sudah paham mengenai pengertian hierarki peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum dan susunannya. Dasar hukum hierarki peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum tertinggi dan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu sendiri. Kedudukan yang kedua yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR yang mengatur hal-hal fundamental dalam kehidupan bernegara. Susunan yang ketiga yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ini dibentuk oleh Presiden dan DPR atau oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Lalu susunan yang keempat itu adanya peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Yang kelima adanya peraturan Presiden yang berfungsi sebagai mengatur kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat untuk mengatur urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah itu sendiri. Selanjutnya kita masuk tujuan yang ketiga yaitu asas-asas dalam hierarki. Dalam praktik hukum sering terjadi konflik antar peraturan. Oleh karena itu, dikenal beberapa asas penting dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Asas yang pertama yaitu adanya asas lex superior derajat legi inferiori, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Yang kedua, asas lex specialis derajat legi generalis, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Dan asas yang ketiga yaitu asas lex posteriori derajat legi priori, yaitu berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas-asas ini itu digunakan untuk menyelesaikan konflik norma dalam sistem hukum. Nah, untuk teman-teman lebih memahami bagaimana sih penerapan hierarki peraturan perundang-undangan ini, kita masuk ke contoh kasusnya. Semisal di sebuah pemerintahan daerah, mereka mengeluarkan peraturan daerah yang
melarang suatu kegiatan usaha. Namun, kegiatan tersebut itu justru malah diperbolehkan dalam undang-undang. Jadi di dalam kondisi ini kan peraturan daerah tersebut itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan asas lex superior, perda tersebut itu dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Agung. Contoh ini tuh menunjukkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan benar-benar diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Jadi, sebagai kesimpulannya, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sistem pengaturan hukum yang menentukan kedudukan dan kekuatan mengikat setiap peraturan di Indonesia. Melalui hierarki ini, dapat dipastikan bahwa setiap peraturan yang berlaku tersusun secara berjenjang serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tercipta kepastian dan ketertiban hukum. Melalui pemahaman tentang hierarki peraturan perundang-undangan ini menjadi sangat penting, tidak hanya bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Dengan memahami hierarki ini, kita dapat lebih kritis dalam menilai keberlakuan suatu peraturan yang untuk menyadari bahwa hukum itu bukan sekedar aturan tertulis, melainkan sebuah sistem yang harus dijalankan secara konsisten dan demi mewujudkan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum yang untuk bagi seluruh warga negara. Itu dia topik yang kita bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.